Jadi biar gue kayak, halo, gue Ajung. Kebetulan manajer Alex. Kebetulan manajer Neaka. Ada kepentingan apa? Belakang udah rapi semua. Lo perlu air putih nggak Ben? Biar ada aja ini kosong banget. Udah bersih ya Mas? Itu seru sih kalau gue bisa ngeliat diri gue di sana. Jadi gue hairstylist. 4 3 2. Selamat datang kembali lagi bersama saya Ajung Skemi. Dan dia orang ganteng di sebelah kanan gue ini, Ben Sihombing pastinya. Kan gue harus ngomong Ben Sihombing. Sebenarnya di konten kali ini gue belum tahu nama kontennya apa. Bahkan ini adalah sebuah ide yang muncul di saat dua manusia yang bertemu lagi sange dan lagi mabok. Intinya hari ini gue bakal ngulik Ajung. Semoga informasi, cerita-cerita, pengalaman-pengalaman dan nama-nama yang akan kalian dengar dalam beberapa menit ke depan akan bermanfaat buat kalian. Semoga. Tonton video ini sampai habis. Udah kelar Jun? Yuk, thank you ya. Kita cuma perlu intro doang. Mungkin buat kalian yang gak gaul dan gak terkenal kayak kita berdua, kalian gak akan tahu dia siapa. Jadi mungkin akan lebih berfaedah kali ya kalau misalkan gue minta dia menjelaskan sedikit tentang dirinya sendiri. I Gusti Bagus Dharma Sandika Putra, I go by the name of Ajung Skemi. Nama kan? Gue sebenarnya bingung Jung kalau misalkan orang nanya Ajung, Ajung siapa sih? Jadi dia ngerjain apa sih? Karena Ajung ini diasosiasikan dengan banyak hal. Yang pertama adalah fuckboy yang biasanya berputar di sekitar industri musik, khususnya scene hip hop. Lo bisa dibilang lo adalah seorang apa nih di industri musik? Wah, gue nggak tahu men. Jujur gue nggak tahu gue ngapain. Yang penting gue kerja aja di industri musik. Bantuin bikin ini, ayo. Banyak yang kenal Ajung atau tahu Ajung diasosiasikan dengan sebuah kolektif yang bernama Prisja. Nah, awalnya dari. Coba Lo research nggak sih interview orang? justru Gila, gue sengaja ngomong yang salah Ya, biar lo bener masih ya. Jadi gue ngerjain kalau lo pernah tahu yang namanya Kuldesak kolektif itu. Kuldesak. Harus cool ya baru bisa masuk ke kolektif ini. Iya, sama desakan nggak punya duit. Kuldesak kolektif lah basically. Ya gitu deh. Pokoknya gue di sana bantu-bantu juga kayak nyariin gig. Dari Kuldesak kalau nggak salah akhirnya vakum nggak sih? Agak sedikit miskomunikasi. Oke. Jadi miscommunication. Jadi gue cabut deh kayak nggak cabut sih di kick. Oh gue nggak tahu. Mario tiba-tiba kayak, "Juk, ya udahlah bantuin gue di preach ya," gitu. Kebetulan nih gue lagi sama Liz, terus kebetulan waktu itu gue juga sama Neaka kan. Jadi gue Neaka, jadi Mario sama Hafi, udah kita join yuk, kita gabung bareng. Oh sebelum akhirnya join bareng ke Bridge. Ya jadi emang weekend kayak udah kita hip hop, ya udahlah hip hopin aja deh kalian gitu. Gue vakum dulu deh dari dunia perjijian, dari dunia kolektifan, Kuldesak kayak gitu gitu. Selain dengan musik, biasanya Ajung tuh diasosiasikan dengan event dan party yang liar. Liar. itu gimana tuh Jung? Misalnya lo tadi lo udah cerita sedikit tentang di industri musik lo sempat bareng sama Kuldesak kolektif jadi manajernya. Nah ya kayak terus akhirnya join sama Mario di Prisja. Kalau misalkan lo bikin acara event, Ya. Apakah itu karena emang lo memiliki link banyak dengan para musisi atau DJ atau emang itu sebuah passion Oke. lo untuk membuat sebuah acara musik atau party? Jadi kalau misalnya ditelusurin lagi dari awal, itu kan istilahnya gue bikin suatu party itu kan bukan party yang misalnya yang mainstream ya, dalam artian semua lagunya yang aneh-aneh lah istilahnya. Sebenarnya gue bikin suatu acara atau suatu event itu gue pingin memberikan wadah. Banyak banget dong teman-teman gue yang di sekitar gue keren-keren gitu loh. Jadi kayak kasihan mereka udah keren banget terus nggak ada yang dengerin. Nah kebetulan kan ya temen gue adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 20 orang lah gitu. Terus temennya itu punya teman lagi, udah gue bikin ini party gitu. Udah gue bikin party ya, gue bikin event nih awal-awalnya. Itulah kayak gue bikin CDS, gue bikin Prisja. Karena pengen semuanya terlibat. Iya, terlibat walaupun I don't think they fuck with the music ya. Karena kan tapi setelah mereka datang, mereka tahu oh ternyata ada musik yang kayak gini ya, oh ada vibe yang kayak gini ya. Nah pancingannya ya itu kenapa gue dipanggil fuckboy.
temen cewek gue banyak kan, nah temen gue cowok juga banyak kan, jadi gue harus mensupply temen gue yang cowok. Jadi ya udah gue suruh di sini ya teman-teman cewek gue datang ya, gue kasih free drink segala macam. Temen-temen cowok gue yang nggak tahu musik apa datang punya cewek ya. Sukses. Lumayan kan bar sales lumayan. Dan yang gue tahu biar perlu berdomisili di Jakarta. Ya. Tapi kayak lu bikin acara nggak cuma di Jakarta doang. Itu gimana tuh lu bisa keluar dari kota Jakarta bikin acara di kota orang lain lah istilahnya? Jakarta itu cheat code man, curang cuy. Soalnya kalau lu make it di Jakarta, technically lu make it di Indo. Karena ya lu in the capital city aja, secara nggak langsung banyak banget daerah itu pasti perlu demand dan trying to oh ya this is a capital things gitu. Terus kayak gue pingin ngambil budaya Jakarta gitu, kayak oh party, padahal yang bikin party di Jakarta bukan orang Jakarta kan. Ya, itu sih, jadi sebenarnya baik lagi it's a cheat code kenapa gampang banget menjadi artis di ibu kota dan menjadi artis Di kota-kota lain. di kota-kota lainnya gitu. Karena ya udahlah, lu cuma harus impress Jakarta, terus kayak fulfill demandnya dikit ke daerah, win. Terus saya Biasanya acara-acara musik atau party-party yang lu bikin ini revolves around musik hip hop. Enggak Apa juga campur sih. juga Enggak R&B juga atau sih. jazz? Jadi gue tipikal orang yang dengerin R&B-ish. Jadi kalau kalian pernah dengerin Selection itu kayak itu major influence gue, yang kayak daily basis, daily needs gitu, karena mereka remake lagu lama soul dan gue suka gitu istilahnya. Itu menjadi acuan gue untuk provide good music, karena banyak banget musik yang tersembunyi ya, kayak tiba-tiba hilang gitu aja, terus udah nggak hits lagi gitu kan. Gue pingin ngasih satu segmen, satu wadah yang kayak kalau lu capek dengerin musik kayak gitu, gue provide kok. Gue kerja sama Haji juga kan, jadi gue bikin series party yang super seru. Terus kayak itu kayak gue bawa Didihan, itu kan gue nge-book Didihan itu dari dulu yang kayak dia belum Didihan itu siapa-siapa dari ya. Korea Utara ya? Enggak ya. Kerja di Hachi itu setelah resume lu banyak bikin acara-acara bareng sama teman-teman lu di kota-kota yang berbeda ataupun di teman-teman lu di Jakarta juga, atau itu berjalan dengan langsung lu kerja di Hachi Sebenarnya lagi bikin acara di luar? awal itu kan Hachi itu age group dulu, jadi sebenarnya itu gue gara-gara gue bikin party di Age Gourmet dulu. Shout out Rendra. Rendra langsung bilang kayak wah kayak lu cocok deh jadi internal tim marketing kita, karena kita juga perlu bar sales, dimana kayak kenapa nggak daripada lu cuma IO nih, sebatas IO doang, kenapa lu nggak bantuin kita untuk kontribusi sales dan lu aja yang nge-booking DJ dan segala macam. So itu Age kelar, itu gue cuma megang Age sekitar 8 bulanan lah. Age kelar, pindah ke Hachi. Nah, gue langsung megang take over Hachi gitu. Tapi itu tempat banyak banget ngelahirin artis loh. I mean, The Fact, Scrub di sana, Discoria di sana, You were there, and then Randy Pandugo was there. Oh iya, Randy juga reguler di sana namanya. Semua Dipa was there. Oh iya? Dipa namanya di sana juga. Lo berkecimpungan di banyak hal kan? Ada nggak prioritas atau hal yang paling lo suka? Atau emang semuanya adalah kombinasi dari gabungan dari passion lo? Ada yang terpaksa, ada yang buat duit, ada yang... Oh ada. Kalau misalnya buat passion, itu gue selalu lihat long run. Karena gue nggak suka nge-sprint. Gue pingin buat project yang gue akan panen 5 tahun, 8 tahun. Kalau yang short run, mau bikin ulang tahunnya itu. Kayak Ulang tahun siapa? Itu. Jadi depends on, kalau misalnya lo tahu depan mata lo ada duit dan you need to do it, dan like ya udah lo harus kerjain ya, prioritas kerjaan. Tapi nggak tahu sih, karena sampai detik ini gue nggak bisa bilang di Indonesia lo bisa kerja ketemu di mana idealis lo dengan dompet lo. Mungkin belum, maybe like next 2 years, atau nggak emang lo udah pupuk bikin dari lama gitu sih. Nggak bisa seinstan itu. Lama Ben, ini channel lama. Salah satu pesan yang paling kuat dari musik hip hop, hustle kan? Iya, mungkin itu. Musik Hustle hip-hop. dan survival sih. Hustle dan survival. Benar-benar harus bertahan. Lo melihat diri lo sebagai orang yang seberapa hustle dan seberapa ingin survive di tengah-tengah semua ini? Jujur gue nggak, I have nothing to lose in this scene, because in the end of the day kalau gue nggak bisa makan, gue bisa pulang ke Bali, gue masih ada family business. Jadi gue di sini as a gambling aja, bener-bener judi, dimana kalau gue berhasil, kalau gue nggak berhasil ya udah nggak apa-apa, gue jadiin itu blueprint. Karena baik lagi, gue di sini belajar, dan
kalau orang-orang bilang kayak lu sukses ya sekarang banyak duit segala macam, nah, duit bonus aja, lu puterin aja lagi. Tapi mungkin karena standar hidup gue tuh sangat di bawah, yang penting gue bisa makan, dan gue udah diajarin dari kecil, udahlah yang penting lu makan aja deh. Nah itu udah jadi taraf hidup gue yang paling bawah. Jadi gue nggak pernah ada rasa takut untuk kehilangan kayak wah kok ini ya. Karena lu udah pernah ngerasain yang paling bawah, Paling bawah. lu pernah ngerasain yang tengah-tengah, yang paling atas. Betul sih, lebih ke situ. Jadi ketika lo have nothing to lose, lo bisa bergerak sepuasnya. Tapi ada risk juga pasti. Gue juga nggak mungkin bilang kayak wah gue bodo amat, enggak. Itu pasti ada perhitungan semua. Sekarang tinggal pinter-pinteran lo, diri lo dan tim lo untuk meminimalisir resikonya. Itu namanya risk management kalau nggak salah. Binus. Banyak yang nggak tahu kalau Ajung bukan berasal dari kota Jakarta sebenarnya, dia dari Bali. Salah satu hal yang gue baru tahu juga tuh ngobrol sama Ajung, kita masa lalunya yang gue sama sekali nggak tahu apa-apa tentang itu, dan gue kaget banget. Ini motivational story. Emang lo ingat cerita gue yang mana? Iya, gue jualan sandal juga. Gue Payanes. Iya, Payanes tuh gue jualan sandal. Habis jualan sandal gue jualan jam Nixon, ya ngepel. Tapi karena gue tahu gaji gue cuma 11 butang kan, cuma 2 juta sebulan. Itu UMR tuh kalau nggak salah dulu 1,8. Terus gue dapet duit lembur, sekali gue lembur 45.000, run up 2 juta. Tapi ya gue tahu rasanya di mana gue harus ngepel, gue harus tanggung jawab, gue harus jam 8 harus ada di tempat, gue harus bahkan gue udah bersih-bersih segala macam, gue harus jualan juga kayak kak jamnya kak sis. Itu kenapa tadi gue sempet bahas tentang hustle, karena dari cerita itu, karena dari cerita yang barusan gue kayak gila sih, gue nggak pernah nyangka Ajung yang gue kenal sekarang itu datang dari background seperti itu. Gue nggak bilang background itu kasihan atau rendah atau sama sekali enggak, cuman tuh bisa dibilang berbeda banget sama sekarang gue kenal Ajung, gaya hidupnya seperti apa, yang foya-foya, buang duit makan di Mulia, pijit di Alexandra. Kadang gue juga nggak sadar Ben, kayak tiba-tiba kayak wah gila, gue dulu mau beli MacBook aja harus yang kayak mah pak, gue mau beli MacBook itu pun harus kayak wah lama banget ya gue. Tapi ya emang nggak tahu kan jalan hidup masih kayak cuman ya udah lu jalanin aja deh, terus kayak mau kemana udah ikutin aja. Kalau gue nanya apa hal yang paling berharga yang lu bawa setelah beberapa tahun pengalaman lu kerja di toko retail, terus lu ke Jakarta, ada nggak pelajaran penting yang lu dapetin yang kayak ini gue bakal bawa ini ke Jakarta saat lu tahu lu mau ke Jakarta? Mental sih Ben, gue lebih kayak karena bahkan gue belajar satu hal yang paling keras. Gue di Bali tuh belajar mungkin pakai hati, kayak ngerasa memiliki sense of belonging lo yang kayak gue pingin ngerangkul ini punya gue, setiap kerjaan gue harus yang kayak gue harus 110% dimana rasa memiliki dalam satu pekerjaan. Itu yang gue dapat dari Bali, itu bekal gue dari Bali. Jadi lo harus 100% terus jadi orang stay real, stay whatever yang kayak gitu. Pokoknya lo jadi diri lo ya. Kalau mau jadi maling beneran 100%. Di Jakarta gue belajar satu hal yang di setiap daerah mungkin gak dapetin, yaitu mental sih. Di Jakarta itu dicengin mati-matian, lu bisa nangis. Dan gue pernah di tempat gue main skate pertama kali gue di Jakarta, gue landing nih, trik gue keren banget, gue diapain? Tai, bego lu, gue digituin, baper ya dari daerah ya, anjing gue nangis, gue 3 bulan gak skate. Tapi kan itu ngelatih mental lo kan, makanya kayak mungkin gue bisa bilang terima kasih skateboarding untuk membentuk mental gue, dimana gue nggak salah apa sih, gue dianjing-anjing. Kalau orang-orang bilang Jakarta keras, itu kerasnya di sana. Jadi adaptasi sesuatu hal yang nggak pernah lo rasain sebelumnya. Jadi lo harus adapt di setiap lingkungan yang ada. Dan Jakarta, gue terima kasih sekali, itu memberikan gue pelajaran mental yang gila. Ya sini ya, gue pengen lihat, soalnya kalau gue kesini karena gue pengen lihat, jadi kepala gue hitam. Merah murah nih. Beberapa bulan terakhir Ajung membuat sebuah brand F&B, makanan, food, nggak ada beverage-nya, karena food and food. FN Sautja Jinggo Rice. Sautja Jinggo Rice. Itu adalah sebuah brand yang Ajung bikin berapa bulan kemarin Jung? Tekniknya udah jalan 3 bulan sih. Udah jalan 3 bulan dari awal-awal quarantine. Kenapa tiba-tiba kepikiran buat branching out ke F&B, maksudnya ke makanan? Simple man, you need to eat, I need to eat, everyone need to eat, and then itu nggak ada rugi. Orang tua gue pernah bilang, atau orang tua kita semua pernah bilang, lo nggak akan pernah rugi bisnis makan. Nah, gue langsung kepikiran di sana. Oke, gue nggak mau bikin bisnis makan, tapi gue mau booking di surga dengan ngasih orang makan.
jujur sampai detik ini gue jual Jingo Rice gue nggak pernah tanya konfirmasi lu udah transfer atau belum. Oh iya? Nggak pernah. Oh gitu aja kalau mau pesan nih? Bisa. Jangan ditiru. Abis ini gue cekin saham. Gue bikin brand ini cuma semata-mata untuk mensejahterakan semua teman-teman gue, di mana teman gue perlu makan, gue perlu makan, staff gue juga perlu makan. Gue punya responsibility di mana kayak ini anak-anak gue, teman-teman gue, dia juga nggak punya kerjaan, dia juga selesai dari pekerjaan aslinya karena kan banyak banget di PHK atau segala macam. Yaudah gue gimana caranya, gue telepon Fakri, gue telepon Dimas, Fakri dulu gimana kayak, lah gimana caranya kita bikin Nuana nih gini bla 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 gitu. Terus kayak udah berani ya udah berani. Terus kayak gue iseng aja, terus taruh gue mau bikin nasi Bali nih di Instagram, jebret gue taruh anjing 100 pack dong. Berani nggak Le? Udah jadiin aja Jing, jadiin, ya udah jadiin aja, jadiin. Oh. Ya ternyata emang bisnis makanan nggak boleh bercanda karena lu beneran urusan sama perut orang. Ya, kalau lu fail deliver itu habis lu men, habis. Udah nggak pernah. We never planned this before. We just like, tapi pernah di teman obrolan skate park gitu loh yang kayak masak seru kali. So you deliver something that people actually need. It goes by music. When hip hop thing, Indo hip hopnya ada tapi nggak se-influence itu, so we deliver. So I always sell something that people need. Itu udah core di mana-mana kalau lo mau menjalankan bisnis apapun. Jujur gue ngomong jujur terus ya gara-gara ini kali seleb gue mau jujur terus. That frame, that camera, will say it, please upload it untuk jadi video klarifikasi. Terus dia bilang duluan kan gitu. Selain Jingo Rice, kayak dengar lo baru bikin sebuah kolektif musik. Ya. Bisa dibilang nggak kolektif? Label musik yang bernama Pasi. Ya. Pasi. Apa sih singkatannya? Apaan sih? Itu kayak dari Pasi. kayak gitu apa kayak? Pasi. Apaan sih? Saudara Bagas. Kenapa itu namanya Pasi? Pasi? Pantai Jo. Pasi itu Pasi itu artinya pantai. Oh iya? Pantai. Bahasa apa itu? Bahasa Bali. Oh, bahasa jadi, Bali. Ini ketika gue di coffee shop, gue di challenge sama teman Bali gue. Oh lu keren-keren nama Prisja, besar. Coba lu bikin brand Bali, sukses nggak? Gue digituin. Oh. Nah, terus gue bilang apa ya nama label yang keren, tapi awalnya P, ya turunan kan, Bridge gitu kan, masih. Tapi Jingo nggak. Pingo. Thank you, itu dia tadi gue bilang. Tuh, nah gue nggak mau itu. Nah jadi ya udah nggak apa-apa. Gimana caranya dipasi nih? Nah, pasi itu. Jadi waktu gue kecil, kalau misalnya bokap gue, kakak gue, atau siapapun temen gue, dia nanya kan, ke Pasih yuk. Oh ngomongnya gitu ya? Yeah. Itu sebuah kata yang lazim buat diomongin sehari-hari. Kayak ke Pasih yuk, artinya tuh kayak, yuk main bola yuk di pantai, yuk sunsetan, Anjir. yuk ngebir. Jadi kayak itu kata sebagai orang Bali, main ke Pasih, Pasih gitu. Jadi kayak kenapa gue interpretasinya pantai, karena gue pingin. And you know the best R&B song when you just go like lay down and di pantai, drink beer and play the slow jam and stuff, bro, that's like the perfect thing. Makanya the first thing yang gue bisa lakuin itu bikin Pasi Radio. Kenapa? Gue mau coba provide, kalau lu capek turn up di Bridge, nih gue punya yang chill segmennya gitu. Ya gitu, jadi itu ngebuat kayak something new as an excitement, dimana kayak hey I give you the new experience. Since Jakarta juga perlu banget dong tunes yang chill dan segala macam. Dan ini nggak cuma lagu luar negeri, produser, beat atau apapun, Inggris ataupun bahasa Indonesia pun itu banyak banget di feature. Bahkan banyak banget artis Indo yang di feature juga. Kalau nggak salah Ben Xiaoming ada lagu sama Adrian Khalif satu. Siapa itu Ben Xiaoming? Sorry salah. Rencananya ini Pasi ini bakal branching out kemana? We provide one production house. Like I shoot video clip now man. Sometimes I direct video clip also. Jadi kayak gue pingin kayak Pasi ini sebagai kita juga punya production yang super low budget, but like it's very natural. Cause yang tadi kita bahas, yuk ke Pasi yuk, means like sebuah excitement dan itu genuine happy. Yang kayak ayo dah yuk, kayak ya udah. And I guess the blueprint of 2020 ke depan, stop pretending and be genuine and just be yourself. And udahlah, lu nggak perlu gimmick, nggak perlu apa-apa, tapi kayak lu yang lebih kayak ya udah ini diri lu. Nah, gue akan ngerilis juga beberapa lagu sama artis-artis lainnya. Jadi sebelum gue rilis lagu, gue mau dudukin dulu, lu sukanya di mana, lagu lu kayak gimana, dan lu dengerin apa. And don't come to my face and tell me that you like this, but that's not from your this. So what's the point? So I'm here to value the art of like being you. So maybe that's the blueprint of Pasi.
Dari tadi kita udah ngobrolin banyak tentang makhluk ini datang dari cerita-cerita aneh seperti apa dalam kisah-kisah hidupnya. Kira-kira kedepannya buat lo apa Jo? Apa yang paling dekat di dalam agenda atau planning lo? Banyak sih bang. Cairin uang gaji Itu satu. karyawan. Itu satu. Gue mau semua di Jigo dibayar. Yang nyangkut-nyangkut itu satu. Terus gue pengen bikin brand Jinggo, bukan cuma brand nasi, tapi ntar ada turunannya lagi. Gue bikin merch segala macam, tapi merchnya contoh. Ntar gue akan kasih lihat nanti aja ya. Ntar gue akan contoh. Terus ya gue harus fokus ke label yang gue lagi bikin. Kayak banyak banget project yang harusnya jalan tahun ini, bahkan Jinggo nggak harusnya tahun ini, harus terpending gara-gara kita karantina. I guess that's all. Thank you for tuning in. But I don't know, bro. I'm just like, well, like deep down, thank you so much. And I don't know if you're still there to like listen to this interview. And if you don't understand English, it's fine. My English is bad too. Sometimes I don't talk very good English. But this is the subtitle if I talk in English. I have a very cute editor. Shout out to Riza, shout out to Bagas, shout out to Dimas. There's Mimi over here, and there's Fakri. Guess that's the. I go by the name of Ben Sihombing. Thank you. Dah, thank you aja. Dah.